Shalom Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah kita Tuhan kita Yesus Kristus. Kini saatnya Tuhan kami hadir di altar-Mu untuk memuji dan menyembah.
Bapa, di dalam nama Yesus, segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu, Tuhan. Karena kami sadar, Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kasih, rahmat, dan anugerah Tuhan yang telah menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan kepada kami. Dan terima kasih atas waktu pada siang hari ini. Engkau memberikan kami waktu untuk mendengarkan firman. Karena firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh karena itu Tuhan, bila ada kuasa-kuasa lain di luar dari yang datangnya dari yang mengganggu ibadah kami sehati kami tolak di dalam nama Yesus. Dan biarlah Allah Roh Kudus yang mengambil alih seluruh ibadah kami ini dari awal sampai selesai, sehingga ibadah kami hari ini boleh berkenan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sekaligus kami mohon kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua, sehingga firman-Mu yang disampaikan pada hari ini melalui hamba boleh kami mengerti, dan lebih daripada itu mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari selepas kehidupan kami, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Dan biarlah ibadah kami pada hari siang hari ini hanya jadi untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. 1, 2, ya. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nas menemui kita pada siang hari ini yang terambil dari Kejadian 25 ayat 33. Mari kita baca bersama-sama bila sudah mendapatkan. Kejadian 25 ayat ke-33. Mari kita membaca bersama-sama bila sudah. 1, 2, ya. Kata Yakub, bersumpahlah dulu kepadaku, Esau pun bersumpah kepadanya, Dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Amin. Terima kasih Tuhan. Ini kami Bapa, hanya Engkau yang kudus dalam hidup kami Bapa. Darah-Mu yang tercurah untuk kami Bapa, untuk menebus segala dosa-dosa kami. Kami ingin masuk ke hadirat-Mu Tuhan dengan hati kami. Penuhi kami Bapa, hati kami dengan kesucian.
selalu ada buat hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. 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 Haleluya. Ada yang merasakan lawatan Tuhan pada siang hari ini? Amin. Mari kita mau bersorak untuk Tuhan. Kita tetap berdiri. Mari kita katakan dari utara ke selatan, katakan pujian bagi Allah. Dari pulau-pulau
ini saya undang untuk para pemuda-pemudi GSI Koinonia, itu GSI Revival, silahkan untuk menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ayo pemuda. Baik, terima kasih atas kasihannya. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Saat ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sekalian nanti langsung terima Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan, karena telah siap Bapa untuk menaikkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan
umatmu GSI Koinonia Tuhan, yang hadir di hadapanmu pada siang hari ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Persiapkanlah hati dan pikiran Tuhan, sehingga bisa menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, semua roh jahat iblis yang bisa mengambil alih dalam pemberitaan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan, kami usir dan kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami undang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk hadir di dalam hati kami, pikiran kami, terlebih di ruangan tempat kami ini Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya. Yang percaya kita katakan amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai bahan renungan kita pada siang hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru Markus 6 ayat yang ke Markus pasal 6 ayat 14 hingga ke 29. Di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Markus pasal 6 ayat 14 hingga ke 29. Di bawah judul Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes Pembaptis dibunuh. Mari saya bacakan kepada kita dan kita ikutin dalam hati masing-masing. Ayat 14. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati. Dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Sebab memang Herodiaslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggungnya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu bersumpahlah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya kepada Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memanggil
memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kepada kita. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan apalagi kalau kita melakukannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kekasih. Firman Tuhan kepada kita di siang hari ini yang terambil di dalam Perjanjian Baru dalam Markus 6 ayat yang ke-14 hingga ke-29 mengenai Yohanes Pembaptis, yaitu Yohanes Pembaptis dibunuh. Mengapa demikian? Di mana waktu itu Yohanes ada di dalam penjara yang dipenjarakan oleh Herodes. Herodes itu adalah raja pada waktu itu, di mana penyaliban juga Tuhan Yesus, dia adalah salah satu sebagai yang menyalibkan Tuhan Yesus. Dan di sini juga Herodes mengenai Yohanes, dia memenjarakan Yohanes. Dan kita di sini yang hadir pada siang hari ini, mengapa saya ambil di dalam Perjanjian Baru ini Yohanes Pembaptis dibunuh? Yaitu karena kita gereja GSI Koinonia di tempat ini baru kita memulai, dan di dalam pembacaan kita pada siang hari ini sebagai judul saya berikan kepada kita, berani menyuarakan kebenaran. Kita harus berani menyuarakan kebenaran. Di sini Yohanes Pembaptis pada waktu itu dia berani menegur dan memberikan suatu tidak setujunya kepada Herodes untuk mengambil istri dari saudaranya sendiri, si Filipus, yaitu si Herodias. Dia menjadikan istrinya. Tapi Yohanes berani mengungkapkan dan berani dia memberikan suatu teguran kepada Herodes, jangan lakukan itu. Siapakah Filipus itu? Saudaramu sendiri. Dan mengapa engkau mengambil istri saudaramu sendiri? Di sini kita juga jemaat GSI Koinonia di tempat ini, kita harus berani menyuarakan yang benar. Kita jangan takut akan hal-hal yang terjadi akan diri kita. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita di siang hari ini melalui Injil Markus ini kepada kita, di mana pada waktu itu Yohanes dia mengatakan kepada Herodes, jangan lakukan itu. Dan pada waktu itu juga mereka menganggap Yohanes ini hanya sebagai Yohanes yang tidak apa-apa. Tapi ada beberapa hal yang mereka mengatakan, yaitu di ayat yang ke-13 itu, Yohanes itu adalah Elia. Dan Yohanes itu mereka mengatakan lagi sebagai nabi. Dan Yohanes itu mereka juga mengatakan sebagai, yaitu orang yang sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Di sini kita warga GSI atau jemaat GSI Koinonia, banyak hal-hal yang kita dengar di dalam dunia ini, di dalam lingkungan kita ini. Tapi apa tujuan yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam warga jemaat kita GSI Koinonia? Kita harus maju. Biar hanya sedikit kita di sini, makin lama makin banyak. Kita di sini memang banyak tantangan yang harus kita lewati, banyak rintangan yang harus kita lewati, banyak permasalahan yang harus kita lewati.
tapi bagaimana kita mau menyuarakan kebenaran itu supaya kita bisa terlewatkan di situ semua. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yohanes menyuarakan kepada Herodes, jangan lakukan itu. Tapi pada akhirnya nanti Yohanes dipenggal kepalanya. Di situ Herodes dia juga mengatakan bahwa Yohanes itu adalah orang yang baik, orang yang bagus, orang yang bijaksana. Tapi dia tidak mau melakukan hal yang diminta kepada dia. Pada akhirnya nanti ada suatu momen yang bagus, yaitu di dalam rangka ulang tahun Herodes. Di situ kesempatan kepada Herodes untuk memenggal kepala yang Yohanes sendiri, karena di situ kesempatan yang baik. Istri dari Herodes itu yaitu Herodias yang dijadikan sebagai istrinya, dia juga dendam kepada Yohanes. Mengapa? Karena Yohanes menegur Herodes, mengapa engkau mengambil istri saudaramu sendiri? Dan tiba saatnya, yaitu pada hari ulang tahun Herodes, semua raja-raja, semua pengawal-pengawal dari Herodes datang semua untuk menyalakan pesta besar-besaran. Dan ada seorang anak dari Herodes itu, yaitu dia menari ikut dalam acara pesta ulang tahun Herodes sendiri. Dan orang-orang yang datang pada waktu itu, yaitu raja-raja dan pengawal-pengawal, orang pembesar, orang luar biasa, pada datang pada hari itu. Dan dia menari di depan. Dan ada seorang raja mengatakan kepada dia, apa yang kau minta kepadaku? Dan anak itu meminta kepadanya, yaitu kepala Yohanes. Dan kita aplikasikan kepada kita pada saat ini. Yang terjadi di dalam kehidupan kita, di jemaat kita, apakah kita sanggup mau melakukan itu? Apakah kita sanggup mau membuktikan apa yang harus diminta kepada kita itu? Kita ini harus kita mau melakukan. Di dalam jemaat kita GSI Koinonia banyak tantangan, banyak rintangan. Tapi bagaimana kita harus membangun supaya kita jangan terbawa dengan yaitu apa yang terjadi sebelumnya. Tapi mari kita maju ke depan. Mari kita mulai tata. Mari kita mulai membangun yaitu GSI Koinonia. Memang kita pada waktu itu ada yaitu berupa tantangan kita mengenai yang sudah kita tahu semuanya. Itu hal-hal yang kita sudah lewati. Tapi jangan sampai nanti kita ke depan terulang kembali lagi. Kita di sini sebagai jemaat, kita sebagai warga jemaat, tapi bagaimana kita menata gereja kita GSI Koinonia ini lebih lagi dan lebih lagi maju ke depan. Jangan kita melihat yang di belakang. Kalau kita melihat yang di belakang, kita masih terngiang-ngiang, masih kita mengingat-ingat. Tapi kita mari maju memandang ke depan. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tapi jangan sampai terulang kembali lagi untuk kita masuk ke lubang yang sama. Di sini juga Yohanes diberikan yaitu kepalanya kepada Herodes. Di sini memang kesempatan kepada kita.
dan kesepakatan kepada Herodias waktu itu, istri dari Herodes sendiri, untuk memenggal kepala Yohanes sendiri. Karena di dalam pertemuan, di dalam acara ulang tahun suaminya atau lakinya, si Herodes, di situ ada kesempatan. Tapi bagaimana Yohanes waktu itu menyampaikan, menyuarakan kebenaran itu kepada Raja Herodes? Jangan lakukan itu. Jangan ambil istri dari saudaramu sendiri. Apakah tidak ada orang lain selain istri dari saudaramu sendiri? Di situ Herodes mulai ada suatu kendala di dalam kehidupannya. Kenapa dia melarang saya? Kenapa dia mengatakan itu? Begitu juga kita sekarang ini. Kita ini sekarang banyak sekali yang kita hadapi, banyak sekali yang kita lewati. Tapi bagaimana kita menghadapi semua itu? Kita harus berani menyampaikan. Kita harus menyuarakan. Jangan sampai hidup kita ini terombang-ambing oleh dunia yang tidak jelas. Dan di sini Yohanes dibawa di dalam penjara, dia dipenggal kepalanya. Dan pada akhirnya nanti Yohanes dia bangkit kembali lagi. Dan tubuhnya atau mayatnya di ayat berikutnya diambil oleh Manya untuk dikebumikan. Begitu juga kita sekarang ini. Jangan kita terlalu mengingat-ingat, dan mari kita menyuarakan yang benar-benar berasal dari diri kita sendiri. Dan kita mengutamakan Tuhan. Di sini Yohanes, dia berani dipenggal kepalanya hanya gara-gara dia menegur Herodes atau menegur Raja Herodes. Kita juga di sini harus kita mengatakan yang benar. Biar kita ini hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, jemaat, boleh kita menerima kritik, boleh kita menerima saran, boleh kita menerima apa yang lebih bagus. Bukannya kita tidak mau menerima itu semua. Jadinya kita di sini sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai warga jemaat, kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yang membedakan kita adalah hanya sebagai jabatannya. Dia sebagai pendeta, dia sebagai majelis, dan saya sebagai warga jemaat. Dan kalau tidak ada warga jemaat, kita ini semua hamba-hamba Tuhan juga. Siapa yang mau dia layani? Siapa yang mau dia pimpin kalau tidak ada warga jemaat? Begitu juga sebaliknya. Pendeta di depan, nggak ada jemaatnya. Dia mau menyampaikan kepada siapa? Dia memberitakan kepada siapa? Dia ngomong sendiri di depan, berdiri di depan sendiri, dan menyampaikan firman sendiri. Tidak ada warga jemaatnya. Begitu kita pada saat ini harus ada timbal baliknya. Kita berani menyuarakan yang benar itu. Kita berani menyampaikan yang benar itu. Kita harus memberikan kritikan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kita harus memberikan saran yang benar kepada pemimpin-pemimpin kita. Jangan kita harus hanya menerima saja, hanya diam di tempat saja, hanya sebagai pendengar saja. Tapi mari kita saling ada komunikasi dua arah, yaitu jemaat dengan gembala, pengurus dengan gembala, dan jemaat dengan pengurus. Kita semua saling ada komunikasi, ada suatu hubungan yang bagus, ada komunikasi yang lebih erat lagi. Jangan kita mengharapkan saja pada gembala kita, ada pemimpin kita. Kita hanya tahu menerima saja.
Jangan. Kita di sini dituntun melalui firman Tuhan harus kita berani menyampaikan, menyuarakan, menyarankan, yaitu yang benar itu. Menerima kritikan yang benar, menerima suatu masukan yang bagus. Itu yang menjadikan kita nantinya pada akhirnya kita bisa maju. Kita bisa melakukan semuanya karena siapa? Karena ada Tuhan di dalam kita ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita di sini semua melalui renungan kita pada siang hari ini, kita harus berani menyuarakan yang benar. Kita harus berani menyuarakan suatu yang bagus. Kita harus bisa berani menyuarakan kritikan yang bagus, saran yang bagus. Jangan kita hanya menerima saja dari pemimpin-pemimpin kita. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita pada siang hari ini, yaitu Yohanes dipenggal kepalanya gara-gara dia menyuarakan yang bagus, melarang Herodes untuk mengambil istri dari saudaranya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan kita pada siang hari ini, di mana kita harus mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam persekutuan kita, di dalam jemaat kita, dan itulah yang harus kita lakukan. Kita harus sama-sama bergandengan tangan untuk membangun, untuk memajukan, dan untuk membesarkan nama Tuhan melalui gereja GSI Koinonia di tempat ini. Dan ada yang memimpin kita melalui pusat sampai ke kita jemaat-jemaat lokal. Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semoga firman Tuhan kepada kita pada siang hari ini menjadi kekuatan kita untuk melakukan semua yang baik, yang bagus. Kita bisa menyuarakan yang benar, kita bisa menyuarakan yang bagus, bisa kita mengkritik yang bagus, bisa kita memberikan pesan yang bagus kepada kita semua. Karena kita di dalam jemaat GSI Koinonia ini satu di hadapan Tuhan. Pada akhirnya nanti kita ini mati semuanya, dan Tuhan tidak menanyakan kepada apakah kamu pendeta dulu, apakah kamu majelis dulu, apakah kamu ini hanya sebagai pastor atau hanya sebagai yang lain-lain. Tapi kita di hadapan Tuhan, hai anakku, marilah datang kepadaku. Apakah yang engkau perbuat selama engkau masih hidup di dunia? Itu pertanyaan kepada kita pada akhirnya nanti. Dia tidak menyanakan, oh ini Bapak Pendeta tadi ini. Tidak. Apa yang engkau perbuat selama engkau masih ada di dunia? Dan itu jawaban itu semua nanti masing-masing kita yang menjawab. Tidak ada saudara, tidak ada bapak, tidak ada ibu, tidak ada anak. Kita satu di hadapan Tuhan. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan kepada kita ini. Biarlah firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan kita, pedoman di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu ini kepada kami pada siang hari ini, mana Engkau mengingatkan kami melalui Yohanes. Tuhan, biarlah kami bisa menyuarakan kebenaran itu Tuhan. Bisa kami menyampaikan yang benar itu Tuhan. Bisa kami mengerti dengan benar Tuhan. Bisa kami kasih saran yang benar Tuhan di dalam jemaat kami ini, yaitu jemaat GSI Koinonia Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan Yesus. Engkau tolong biar tangan-Mu yang penuh kuasa, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menopang memberkati kami dan menutup bungkus kami
sehingga kami bisa melakukan ini semuanya Tuhan, karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah kami semua di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tidak pernah berhenti untuk mengingatkan kami firman-Mu yang barusan kami dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal, kami telah berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada hambanya Pendeta Wisarman Lembu. Semoga pelayanan Bapak diberkati dimanapun Bapak berada, dan semoga diberkati dalam keluarga, pekerjaan. Biarlah setiap pelayanan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih juga kepada majelis sinode yang sudah datang pada hari ini. Pendeta Seni Tua sudah Tuan. Ya, kepada iya ya. Kepada Bapak Pendeta Seni sudah mendampingi ibadah kami pada siang hari ini, dan beginilah kami apa adanya Pak, dan biarlah terus nanti kita menjadi pergumulan kita bersama untuk perkembangan jemaat yang ya, domba-domba yang hilang supaya kembali lagi. Ya. Terima kasih juga buat para pelayan, WL, pemain musik, dan petugas yang lain-lainnya, petugas sosial media. Terima kasih anak-anak muda, kalian luar biasa. Semoga Tuhan Yesus memberkati semuanya pelayanan. Di sini kita akan membacakan warta buat kita minggu sepekan. Di halaman pertama ada renungan kita nanti selama 1 minggu, dan di halaman yang kedua ialah petugas pelayan pada minggu 21 Juli 2024. Pengkhotbah nanti Bapak Penatua Pemayawan Duru. Ya, 21 Juli Bapak Penatua Pemayawan Duru. Nanti semoga secepat diganti penatuannya ini ya Pak, semoga cepat jadi pendeta. Dan nanti tetap kita akan didampingin oleh dari majelis sinode, nanti akan berganti-gantian mungkin ya. Dan yang menjadi doa pembukaan Penatua Samaria Telau Banua, worship leader Adriani Lase, singer Sisi Lembu, pemusik Bang John dan Renon, dan multimedia Monik dan Angginta, pembaca warta saya sendiri, sound system Jonathan, Ronald dan Nixon, Asher dan petugas kolektan Irene dan William. Begitu dengan selanjutnya di halaman yang ketiga ada laporan keuangan kita, dan ini bukan untuk sementara lagi sebenarnya, ini ya udah ada ininya. Jadi sisa saldo kas kita sebelumnya dari bendahara Ibu Samaria Telang Banua, beliau sudah memberikan informasi kepada saya. Sisa kas kita sebelumnya 3.352.000, dan persembahan kita minggu lalu, persembahan kantong biru dan kantong merah 348.000, persembahan perjamuan kudus 196.000, perpuluhan jemaat nonem 50.000, 10.000, 50.000, 10.000 dan 10.000 lagi. Di sini ada pemasukan kita sekitar 4.026.000, dan di sini juga sudah tercatat pengeluaran kita sekitar 4.227.000, sehingga kas kita minus 200.000. Nah, kenapa bisa minus Bapak Ibu? Karena kita baru mulai ibadah lagi, dan ada begitu banyak alat yang baru kita beli lagi, seperti mic dan segala macam peralatan, karena peralatan kita yang lama itu sudah tidak layak dipergunakan, seperti mic ya. Karena kemarin kami cek waktu kami ambil di rumah Palingga, itu udah benar-benar karatan. Kalau kita pakai pun akan menjadi penyakit buat kita. Jadi tidak apa-apa, kita beli aja yang baru, walaupun kita tidak punya uang, tapi kita beli yang baru. Karena Tuhan nanti akan kasih kita uang. Amin. Nah, di sini juga kami akan sampaikan dari pemuda bahwa waktu itu kami pernah rapat pada minggu 23 Juli 2024, dan kedepannya nanti akan ada peralihan pengurus pemuda. Di sini sudah terpilih, yaitu
ketuanya adalah Jonathan Lebu. Berikan tepuk tangan dong. Halo Pak Ketua. Ketua Pemuda, yes. Dan Wakil Ketua Pemuda ialah Yosef Ronald Alfred Zaid. Dan Sekretaris adalah Saudari Moni. Dan Bendahara adalah Saudari Sisil. Jadi ke depannya kalau pemuda akan membutuhkan dana apapun, silakan minta kepada Saudari Sisil. Ya. Terima kasih pengumuman, dan kita akan kembali bertemu minggu depan, beribadah di tempat ini di jam yang sama dan di tempat yang sama. Dan kami berikan waktu kepada Bapak Pendeta untuk menyampaikan satu kata. Ya, shalom. Halo. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan, dan saya bersyukur bisa hadir di tempat ini. Terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita terus berani menyuarakan kebenaran. Memang ada resiko ya. Resikonya Kepala hilang. kepala. Kita kan belum kepala ya. Paling otak kita yang pusing aja. Tapi terima kasih untuk hambanya, kita tetap semangat menyuarakan kebenaran. Dan sesuai dengan rapat kami sudah ada pertemuan dengan Bapak Gembala juga. Nanti kita akan kembali lagi bertemu dengan majelis di nanti ada undangan. Kita bersyukur supaya semuanya selesai dengan baik. Saya terima kasih untuk hambanya juga kasih tahu bahwa apapun itu kita harus kasih tahu yang benar ya. Karena kita melayani Tuhan. Apa yang terjadi yang lalu biar berlalu, kita maju ke depan. Dan saya lihat ini ada pemuda-pemuda yang semangat luar biasa. Yes. Saya kalau melihat anak-anak muda ini, saya merasa Mudah. bukan dulu semangatnya sama kayak itu, tapi semangat itu masih ada. Amin. Kemudian untuk baik itu para hamba Tuhan, pelayan Tuhan maupun jemaat, tetap semangat. Nanti kami akan tetap dampingi. Setiap minggu nanti akan ada yang bersama-sama di sini. Jadi doakan juga kami semua. Nah, sebelum saya tutup, saya biasa suka nyanyi soalnya pemain musik tadi enak banget. Boleh ya? Boleh, silakan, Pak. Makanya Ibu nanti boleh ya? Boleh, Pak. Nggak ada masalah kalau tambah waktu. Sampai sore. Biar ini juga menjadi kekuatan buat kita semua. Dia bahwa memang akan ada masalah yang tapi biarlah bersama dengan Tuhan dalam naungan sayapnya kita terus bertahan.
mau tutup ibadah kita menaikkan pujian dan nanti untuk doa syafaat dan doa berkat. Saya mohon dari Bapak Pendeta Syemi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama menaikkan pujian. Dimuliakan, ditinggikan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai selesai. Merasakan sukacita dari Tuhan, dan di tengah-tengah itu kami terus dikuatkan secara khusus untuk jemaat di Sikonia. Tuhan berkati di dalam setiap usaha pekerjaan dan juga apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati pengurus komisi pemuda yang telah terbentuk, berkati hamba-hamba yang sudah terpilih, berkati mereka dengan hikmat, kekuatan, dan kesehatan agar mereka dapat melaksanakan tugas dan panggilan mereka di dalam pelayanan. Ke depan dalam kami
kami berusaha untuk terus melayani Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati ya Tuhan, supaya jemaat ini semakin bertumbuh dan terus menyatakan kasih Tuhan. Berkati itu jemaat-jemaat yang belum hadir, tolong mereka minggu depan, di hari-hari ke depan mereka belum bersama-sama dengan jemaat yang lain untuk bersekutu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-hamba yang telah melayani, baik itu song leader, sehingga dan juga multimedia, pemain musik. Berkati mereka di dalam setiap kehidupan mereka. Berkati ya Tuhan, anak-anak muda yang mempersiapkan diri mereka untuk terus melayani Tuhan. Tuhan pakai mereka dimanapun mereka berada. Juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Firman Lombu yang telah melayani kami. Tuhan berkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanan hamba-Mu dimanapun dia berada. Berkati juga keluarganya. Tuhan terus memberkati. Kiranya keluarga Bapak Pendeta Firman Lombu terus menyatakan kasih Kristus menjadi terang dimanapun mereka berada. Ya Bapa dalam surga, sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan sertai kami agar kami bertiba dengan selamat, dan kiranya kami terus membawa firman Tuhan, membawa puji-pujian yang kami dapatkan pada hari ini, kami bawa dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ampuni segala salah dan dosa kami, dan hanya dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Jemaat yang terkasih, mari arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persilakan duduk dan bersatu sejenak. Setelah selesai kita teduh, saudara kita selesai.